diceritakan oleh Ustadz Aziz Fatur Rahman hafizahullah ta'ala. Untuk waktunya kemungkinan hanya sampai jam 5 sore ya Ustadz. Karena Ustadz ya, juga kurang lebih ada jam 5-an mungkin. Kurang lebih jam 5 ya, baik. Karena Ustadz juga ada keperluan yang lain, dan untuk tanya jawab mungkin kita tidak akan bacakan dulu sekarang, tapi mungkin kita bisa membuka tanya jawab untuk dijawab kemudian hari gitu ya Ustadz. Boleh insya Allah. Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik Ustadz, langsung saja kita mulai kajiannya untuk hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah kita bisa sama-sama untuk membaca, untuk mendengarkan kisah tentang seorang wanita teladan, ya, khairu nisa'il alamin, itu sebaik-baik wanita yang ada di muka bumi ini. Ini ana ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu nisa'il alamin, atau dalam riwayat lain afdalu nisa'i ahlil jannah, bahwa wanita-wanita terbaik ya, yang ada di muka bumi ini, ya, yang merupakan wanita-wanita yang paling utama di surga. Jadi nanti ada wanita-wanita yang merupakan teladan yang paling utama yang ada di dunia maupun di surga. Siapa itu? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah bintu Khuwailid? Tidak lain adalah istri Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Fatimah. Fatimah binti siapa? Bintu Muhammadin SAW. Kemudian yang ketiga adalah Maryam ibnatu Imran. Ya. Dan yang terakhir adalah Asia bintu Muzahim. Nah, adapun kenapa kita memulai dengan Asia, karena kalau dari sejarah, ya, kalau dari runutan sejarah, maka Asia adalah orang yang paling terlebih dahulu ada. Ya, kenapa? Karena ada di zamannya Fir'aun. Ya, nanti sebelum Maryam dan sebelum Khadijah. Maka kita mulai menurut historinya. Ya, kita mulai dengan Asia, insya Allah. Insya Allah Ta'ala. Ummahat, hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asia itu kalau namanya itu adalah Asia bintu Muzahim. Jadi bapaknya itu namanya Muzahim. Ya, dan Asia di sini merupakan keturunan dari raja-raja di Mesir. Jadi Asia sendiri merupakan darah biru, ya, seorang bangsawan ya, yang terpandang di Mesir. Dalam riwayat dikatakan bahwa Asia ini adalah keturunan dari Fir'aun yang ketika satu waktu dengan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ada Fir'aun juga. Di Fir'aun itu sebenarnya bukan nama orang, ya. Fir'aun itu adalah gelar raja di Mesir, namanya Fir'aun. Ya, namanya Fir'aun. Intinya adalah Asia ini udah keturunan raja dari sananya. Udah seorang yang kehidupannya mewah, kehidupannya bergelimang harta, kehidupannya dilayani oleh pelayan-pelayan.
ya tinggal dengan pelayan yang sangat banyak, melayani seluruh kehidupan yang dibutuhkan oleh Asia. Hingga akhirnya kemudian Asia dilamar oleh penguasa Mesir ketika itu, Fir'aun. Ya, oleh Fir'aun yang kemudian diterima oleh ayahnya Asia, kemudian dinikahkan. Ya, menikahlah Asia dengan Fir'aun yang ketika itu kerajaannya semakin besar. Ya, kerajaannya bahkan dikatakan yang terbesar yang ada ya, di masanya. Setelah menikah Asia, maka Asia pun menjadi wanita yang jauh lebih mewah lagi kehidupannya. Bagaimana tidak? Ya, Fir'aun adalah raja yang paling dikagumi, yang paling disegani, ya, yang ada di muka bumi. Maka Asia adalah orang wanita pertama. Ya, kalau sekarang ada ibu negara gitu ya mungkin ya. Kalau presiden ada ibu negara, maka ibu negaranya ketika itu tidak lain adalah Asia. Ya, dan Asia ini merupakan ratu yang kehidupannya tidak ada yang menyamai yang lainnya. Ya, bagaimana tidak? Fir'aun nanti memberikan istana khusus untuk Asia. Istana yang sangat mewah untuk Asia. Ya, khusus untuk Asia. Kenapa? Karena saking cintanya Fir'aun kepada Asia. Dan suaminya tadi siapa? Tidak lain adalah Fir'aun. Ya, merupakan seorang raja yang sangat zalim. Ya, raja yang sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada rakyat-rakyatnya berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, tatkala Fir'aun kemudian memiliki kerajaan yang semakin lama kerajaannya semakin besar. Ya, Fir'aun kemudian muncul rasa sombong dalam hatinya. Kemudian mendeklarasikan diri bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sembahlah aku. Ya, yang tidak menyembah aku bunuh. Lihat bagaimana zalimnya Fir'aun. Ya, Fir'aun sangat mudah untuk membunuh ya, seorang wanita, seorang pria, sangat mudah bagi Fir'aun. Ya, dia membunuh ya, atas kemauannya. Ya, like or dislike, gitu kan? Bagaimana kejinya Fir'aun. Suatu hari, ya, Fir'aun di malam hari bermimpi, ya, mimpi yang sangat tidak menyenangkan hatinya Fir'aun. Ini mimpi buruk bagi Fir'aun. Apa mimpinya Fir'aun? Fir'aun bermimpi bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang kemudian mengambil atau dikatakan juga bisa menghilangkan atau melumpuhkan kerajaannya Fir'aun. Ya, mimpinya ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang kemudian melumpuhkan kerajaannya Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengumpulkan penasehat-penasehatnya. Dikumpulkanlah juga orang-orang menteri-menterinya, ya, orang-orang terdekat Fir'aun. Kemudian musyawarah. Bagaimana atas mimpi yang aku lihat tadi malam. Kemudian muncullah perintah dari Fir'aun. Apa perintahnya? Tidak lain adalah bunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Bunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Jadi sekedar pengetahuan, Bani Israel itu adalah kaum yang tertindas. Ya, kaum yang tertindas yang ada di Mesir. Jadi ada dua kaum yang besar. Pertama Bani Israel, kemudian ada Al-Qib. Nah, Al-Qib ini adalah kaum yang menguasai Mesir, gitu ya. Adapun Bani Israel ini orang-orangnya dijadikan budak dan lain-lain, gitu ya. Padahal Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yusuf. Ya, ketika Nabi Yusuf pindah ke Mesir dijadikan raja, maka saudara-saudaranya ikut pergi ke Mesir. Nah, Bani Israel ini keturunannya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala pun
tuliskan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan dalam surat Al-Qasas. Ya, bagaimana kejinya orang-orang di zaman Firaun, tentara-tentaranya. Ya, dan Haman. Ya, Haman ini jenderalnya Firaun, ya perlu dicatat. Ya, jenderal panglima perangnya Firaun itu namanya Haman. Ya, dua-duanya sama, seorang yang zalim. Ya. Firaun seperti Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam surat Al-Qasas. Nanti bisa dibuka oleh ummahat. Ya, surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala abadikan bagaimana Firaun yang menyombongkan diri di muka bumi. Ya, yudzabbihuna abna'ahum, yang membunuh ya anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Apa dosa-dosa bayi tersebut? Tidak lain karena mereka adalah anak-anak laki-laki Bani Israel. Mereka nggak punya dosa. Ya, tapi karena kesombongannya Firaun, maka setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel semuanya dibunuh hidup-hidup oleh tentara-tentara Firaun dan Haman. Firaun, ya, ketika setelah membunuh begitu banyak anak-anak dari Bani Israel, karena apa? Karena ketakutan bahwa nanti ada satu dari anak-anak ini yang kemudian nanti akan mengalahkan aku, yang nanti akan melumpuhkan kerajaanku. Ya. Di saat itulah seorang wanita dari Bani Israel, seorang yang sangat salihah, ya, itu tidak lain adalah Ummu Musa. Ummu Musa ketika itu kemudian sedang hamil. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Ummu Musa? Ummu Musa berbulan-bulan ya, berdiam diri di dalam rumahnya, nggak keluar. Kenapa? Takut ketahuan oleh tentaranya Firaun. Karena tentara Firaun diutus untuk mencari wanita-wanita Bani Israel yang hamil. Nanti ketika lahir ternyata laki-laki, langsung dibunuh oleh tentara-tentaranya. Maka ya, Ummu Musa berbulan-bulan tidak keluar rumah. Berdiam diri, bersembunyi di rumahnya. Ya, hingga kemudian datang hari kelahiran Musa alaihi salam. Tatkala Musa alaihi salam kemudian lahir, maka begitu senangnya ya Ummu Musa, bagaimana senangnya ibunda Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Ummu Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ummu Musa untuk menyusui Nabi Musa kecil. Ya, Musa yang masih baru lahir. Namun Ummu Musa begitu ketakutan. Kenapa? Karena bisa jadi sewaktu-waktu tentara Firaun mendobrak pintunya. Tentara Firaun kemudian masuk secara paksa ya, ke rumahnya Musa. Ini yang ditakutkan oleh Ummu Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat ketakutan dari ibunda Musa yang salihah. Ini bagaimana keutamaan ya wanita-wanita salihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ummu Musa, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ummu Musa, seandainya engkau kemudian merasa ketakutan, maka taruhlah Musa ke dalam peti, kemudian jatuhkanlah ke sungai Nil. Ya, wala takhafi wala tahzani, dan janganlah engkau takut ya atas anakmu, dan janganlah engkau bersedih wahai Ummu Musa. Wa fi'lan, dan ternyata
Ya, tatkala suatu hari datang tentara-tentara Musa yang melakukan pengecekan, gitu ya, pengecekan ke rumah-rumah warga secara paksa. Didobraklah pintu rumah dari Ummu Musa. Maka Ummu Musa pun ya dengan segera kemudian menaruh Nabi Musa ke dalam peti tadi yang telah disiapkan, kemudian dijatuhkan ke dalam sungai Nil. Ya, Allahu Akbar. Ini bagaimana ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini yang mungkin punya anak yang masih baru lahir, ya, bayi merah, belum ada seminggu, belum ada sebulan, yang kemudian mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan bayi tersebut dengan cara apa? Dengan cara menaruh bayinya ke dalam peti, kemudian ditaruh di sungai Nil, dijatuhkan ke sungai Nil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik waja'iluhu minal mursalin. Ini nanti bisa Ummahat periksa ya. Ceritanya, kisahnya di surat Al-Qasas. Karena nanti yang ana ambil ini banyak ayat yang ana ambil dari surat Al-Qasas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ummi Musa, wahai Ummu Musa, janganlah engkau bersedih. Ya. Inna radduhu ilaik. Sesungguhnya aku, ya, sesungguhnya Tuhanmu akan mengembalikan Musa ke dalam pangkuanmu. Wahai Ummu Musa. Bagaimana bisa kembali? Sedangkan petinya telah mengalir, ya, terombang-ambing oleh ombak, ya, ombak di sungai. Ya, bagaimana akan kembali? Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan ketahui bagaimana nanti kembalinya Nabi Musa ke pangkuan ibundanya. Kemudian ibunda Musa, Ummu Musa menyuruh kakaknya, ya, untuk mengikuti peti yang tadi dilempar oleh Ummu Musa. Kenapa? Karena Ummu Musa takut untuk keluar dari rumah. Yang masih trauma Ummu Musa. Maka disuruhlah kakaknya untuk mengikuti kemana peti yang membawa Musa kecil. Kemudian diikutilah oleh kakaknya Musa. Hingga akhirnya ternyata Allah takdirkan bahwa peti tersebut sampai kemana? Ternyata peti tersebut sampai dan terdampar di istananya Fir'aun. Terdampar di istananya Fir'aun. Siapakah yang menemukannya? Yang menemukan tidak lain adalah pelayan-pelayan dari Asia. Dari Ratu Asia. Wanita pertama, wanita yang paling kaya, yang paling berkuasa yang ada di Mesir ketika itu. Maka pelayan-pelayannya pun kemudian memanggil, wahai Sayyidati, ya Sayyidati, ya wahai tuanku, ya sesungguhnya kami menemukan peti, ya, yang di dalamnya ada seorang anak yang sangat lucu. Ya, maka datanglah Ratu Asia, ya, Ratu Asia, kemudian dibuka peti tersebut, ya, maka dilihatnya, Allahu Akbar, ini adalah, ya, bayi yang sangat lucu, ya, bayi laki-laki yang diinginkan oleh Asia. Sebagai pemberitahuan gitu ya, sebagai catatan ya, bahwa Asia ini belum punya anak laki-laki. Ya, Asia ini pengen punya anak laki-laki, ya, tapi qadarullah, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Asia tidak memiliki anak laki-laki. Maka tatkala mendapatkan tadi anak laki-laki dalam peti yang terombang-ambing oleh sungai Nil, begitu lucunya anak tersebut. Maka betapa inginnya Asia, Ratu Asia, yang mengambil anak tersebut dan menjadikannya anak angkat. Dibawa oleh Asia ke dalam istana. Ketemu sama siapa Asia? Maka tidak lain ketemu suaminya, Fir'aun. Ya. Fir'aun melihat Asia membawa peti, maka Fir'aun bertanya, "Mahadha ya Asia?" Apa ini wahai Asia? Apa yang kau bawa ini wahai Asia? Maka Asia berkata,
qurratu ainin li walak. Ya. Ini adalah seorang bayi, wahai Fir'aun. Ya. Seorang bayi yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi laki-laki ini sebagai penyejuk hati kita. Ya, qurratu ainin li walak. Sebagai penyejuk hati bagiku dan bagimu, wahai Fir'aun. Kita sudah lama menginginkan anak laki-laki, wahai Fir'aun. Ya, maka ini tolong jangan kau bunuh bayi ini. Ya. Asa ayyan fa'ala. Ya, bisa jadi bahwa bayi yang aku temukan ini akan bermanfaat bagiku. Akan bermanfaat bagi kita, wahai Fir'aun. Ya. Apa kata Fir'aun? Ya, Fir'aun kemudian berkata, la, tidak. Ya, ini tidak mungkin menjadi qurratu ainin li. Yang nggak akan menjadi penyejuk hati bagiku. Mungkin ini bisa jadi qurratu ainin laki. Bisa jadi ini penyejuk hati bagimu, wahai Asia. Tapi bagiku itu tidak mungkin. Ya. Tapi akhirnya Fir'aun, karena kecintaannya yang luar biasa kepada Asia. Asia yang begitu membujuk Fir'aun. Karena bertahun-tahun mengharapkan anak laki-laki. Ya, kemudian akhirnya Fir'aun setuju. Ya, untuk mengambil anak yang ditemukan oleh Asia, ya, kemudian menjadikannya anak angkat di dalam istananya Asia. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berfirman Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Asia berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, janganlah engkau bunuh bayi ini. Asa an yanfa'ana. Ya, semoga bayi yang ini nanti aku didik, ya, akan bermanfaat bagi kita. Kita jadikan dia anak angkat, wahai Fir'aun. Ya. Wahum la yash'urun. Ya, sedangkan Fir'aun tidak mengetahui. Setelah dia kemudian menyetujui Asia yang sangat dicintainya, mungkin Fir'aun menolak permintaan Asia. Tidak tahu Fir'aun bahwa ternyata bayi tersebutlah ya yang ada di dalam mimpinya. Ya, bayi tersebut yang nanti kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun yang sombong dan zalim. Singkat cerita, ya, Asia setelah mendapatkan izin dari Fir'aun, kemudian Asia mencari ibu yang mau menyusui Musa kecil. Ya, karena Musa kecil ini tadi ya sudah terombang-ambing di sungai. Ya. Maka Musa kelaparan, Musa menangis. Ya, Musa butuh ibu yang menyusuinya. Ya, maka dibuatlah sayembara oleh Ratu Asia. Ya, barang siapa yang bisa menyusui anak kecil ini, maka akan kami berikan gaji, upah yang sangat besar. Maka berbondong-bondong, ya, wanita seantero Mesir, ya, bahkan dari luar Mesir, datang berbondong-bondong untuk menawarkan diri untuk menyusui Musa. Karena mereka tahu, ya, yang memberi imbalan siapa? Ratu Asia. Ini kalau yang memberi imbalan Ratu Asia pasti emas yang sangat berlimpah, ya, harta yang sangat banyak. Ini upah yang sangat besar. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa tidak ada satupun dari ibu-ibu, ya, yang datang menawarkan dirinya untuk menyusui Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa kecil tidak menerima satupun, ya, susuan dari mereka. Musa kemudian terus menangis. Ya. Waktu terus berlalu. Ya, Asia mulai ketakutan. Ya, innahu sayamut. Ya, bisa jadi nanti bayi ini mati kelaparan. Ya, karena nggak ada satupun yang bisa nyusuin Nabi Musa. Ya, hingga akhirnya kemudian kakaknya yang tadi diutus oleh Ummu Musa. Ya, kakaknya ini perempuan. Ya, kakaknya perempuan diutus oleh ibunda Musa untuk ngikutin kemana peti yang berada di dalamnya Musa kecil. Kemudian melihat bahwa
Asia masih mencari ibu yang menyusui, kemudian berkata, ya, berkatalah kakak perempuan Musa kepada pelayan-pelayan Asia. Ya, apa kata kakaknya? Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunah hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ini di ayat ke-12 ya, mungkin nanti bisa dicek di ayat 12 dari surat Al-Qasas. Berkata kakaknya Musa ya, kepada Asia dan pelayan-pelayannya, ya, maukah kau aku tunjukkan ya seorang wanita yang bisa menyusui anak ini, ya, itu rumahnya di situ, ya, maka ditunjukkan oleh kakaknya, ya, maka kemudian didatangkanlah itu ibunya Musa. Ibunya bagaimana sedihnya, ya, Ummu Musa ya, berbulan-bulan bersembunyi di rumahnya untuk menyembunyikan kehamilannya. Kemudian tatkala lahir Musa, ini mungkin yang lebih tahu perasaannya mungkin ibu-ibu, ya, karena bapak-bapak nggak merasakan. Ya, ibu-ibu di sini masya Allah ya, bagaimana merasakan hamil 9 bulan, terlebih lagi di dalam tekanan Asia, Ummu Musa. Ya, kemudian tatkala lahir baru beberapa hari kemudian dibuang bayi tersebut ke dalam sungai Nil. Maka begitu sedihnya Ummu Musa. Kemudian Ummu Musa tatkala dipanggil ya untuk datang ke istananya Asia, maka kemudian Ummu Musa kemudian mendekatkan dadanya untuk menyusui Musa kecil. Kemudian Nabi Musa pun akhirnya langsung ya mengetahui, kemudian langsung menyusu dari dadanya Ummu Musa. Allahu Akbar. Ini bagaimana hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kisah yang begitu indah. Ya. Inna radduhu ilai. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di ayat yang tadi Ana sebutkan. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu, wahai Ummu Musa. Bagaimana caranya? Dengan cerita yang luar biasa indahnya. Kemudian Asia berkata kepada Ummu Musa, ya fulanah, ya kalau gitu tinggal di istana. Ya, kami akan berikan engkau upah yang sangat banyak. Ya, wahai fulanah. Apa kata Ummu Musa? La. Ummu Musa berkata tidak. Ya, aku tidak mau tinggal di dalam istana. Apa kata Asia? Walima. Ya, walima ya fulanah. Kenapa engkau tidak mau tinggal di istana? Kami akan berikan seluruh yang engkau mau, wahai fulanah. Apa kata Ummu Musa? Ini alasan yang sangat luar biasa. Apa kata Ummu Musa? Inna zauji la yarda. Ya, ma radiya zauji. Sesungguhnya suamiku enggak ridho. Ya, zauji la yarda. Ya, suamiku enggak ridho. Ini masya Allah alasan yang mungkin sekilas biasa, tapi ini alasan yang hanya wanita solihah ya, yang berkata demikian. Apa alasannya? Sesungguhnya suaminya nggak ridho kalau istrinya jauh dari suaminya. Akhirnya Asia nego. Kalau gitu gimana? Ya, sedangkan nggak ada lagi wanita yang bisa nyusui anak laki-laki ini, wahai fulana. Kalau gitu, kata Ummu Musa, ya, kalau gitu cuma ada satu, ya. Cuma ada satu kemungkinan. Apa kemungkinannya, wahai fulana? Ya. Aku bawa anak kecil ini ke rumahku. Kemudian aku susui di rumahku. Nanti kalau sudah besar, sudah sudah disapi gitu ya. Udah disapi, maka silahkan engkau ambil lagi, wahai Ratu Asia. Gitu ya. Maka Ratu Asia pun setuju. Masya Allah. Baik kalau begitu, ya bawa anak ini ke rumahmu, wahai fulanah. Wa nadribu laka nuqudan, ya. Aku berikan engkau gaji upah yang sangat besar, ya. Dan engkau ya, berada di bawah lindungan Fir'aun dan tentaranya, wahai fulanah. Ya Allahu Akbar. Ini kenikmatan, ya bagaimana Ummu Musa kemudian
bisa menyusui kembali Musa kecil di dalam rumahnya, mendapatkan limpahan harta dari Ratu Asia, dan di bawah perlindungan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Ini bagaimana skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu indahnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, tatkala kemudian Musa kecil disaping oleh ibundanya, kemudian Musa dibawa ke istananya Asia, maka Musa pun kemudian dididik, Musa pun kemudian dibesarkan di dalam istana yang mewah. Bagaimana dengan ibundanya? Ibundanya pun tetap dimuliakan, ya, tetap dimuliakan oleh Ratu Asia. Apa yang terjadi? Maka tahun demi tahun berlalu. Ya. Nabi Musa kemudian semakin besar, ya, beranjak dewasa, kemudian menjadi pemuda yang kuat. Ya. Allah Ta'ala alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana yang terjadi. Ya, karena tidak ada riwayat-riwayat yang sahih. Ya, apa yang terjadi selama Nabi Musa kemudian dididik di dalam istana. Ya, selama bertahun-tahun. Ya, memang ada banyak riwayat yang berkata tentang demikian, tapi banyaknya adalah Israiliyat. Ya, ini adalah kisah-kisah yang dhaif, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kekuatannya, ya, keasliannya, atau keotentikan dari kisah tersebut, kesahihannya dari kisah tersebut. Maka singkat cerita, tatkala Nabi Musa kemudian menjadi seorang yang dewasa, kemudian Nabi Musa nanti hijrah ke Madian. Jadi Nabi Musa ketika menjadi seorang yang dewasa, ya, ada kejadian pembunuhan, ya, yang anak tidak akan perpanjang kisah tentang pembunuhan tersebut. Kemudian akhirnya Nabi Musa hijrah ke Madian. Kemudian di Madian ini bagaimana nanti Nabi Musa menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Ya, dan di sanalah, ya, di Madian ini Nabi Musa kemudian diutus menjadi seorang nabi. 10 tahun kemudian, ya, Nabi Musa pulang kampung ke Mesir. Bagaimana Asia, ya, ibundanya, ibu angkatnya, begitu rindu kepada anak yang begitu berbakti kepada ibundanya. Kemudian tatkala Nabi Musa sampai ke Mesir, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Nabi Musa kemudian berdakwah, kemudian mengajak Bani Israel, mengajak penduduk Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kufur kepada Fir'aun, bahwa Fir'aun bukanlah seorang Tuhan. Fir'aun bukanlah Tuhan. Ya, Fir'aun bukanlah Tuhan sebagaimana yang dia katakan, sebagaimana yang dia deklarasikan. Maka Fir'aun marah, ya, melihat kepulangan Musa, kepulangan seorang anak yang dididik di dalam istananya, ya, yang dididik bertahun-tahun oleh istri yang dicintainya, Asia. Kemudian pulang kampung ke Mesir, membangkang kepada pemerintahan dari Fir'aun. Nah, di sinilah, ya, maka Asia termasuk orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa. Ya, di antaranya Asia, kemudian ada Masyitoh, kemudian ada segelintir orang-orang yang kemudian beriman di dalam istana Fir'aun. Cuma ini mereka itu nggak berani terang-terangan, ya, mereka nggak berani terang-terangan memperlihatkan keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, Fir'aun pasti akan menyiksa. Fir'aun pasti akan menghabisi orang-orang yang beriman kepada Musa alaihissalam. Ini sebagaimana para sahabat terdahulu, ya, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, para sahabat itu beriman secara sembunyi-sembunyi. Ya, mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Begitu pula orang-orang yang ada di istana Fir'aun. Hingga kemudian terjadi duel antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihir dari Fir'aun. Fir'aun kemudian mengadakan, ya, sebuah kontes, duel,
ya menantang Musa untuk melawan penyihir-penyihir terbaik yang dimiliki oleh Firaun. Ya. Maka datanglah hari tersebut. Ya, Asia yang menyembunyikan keimanannya, berharap bahwa anaknya, ya anak angkatnya, Musa menang dalam duel tersebut, ya, bisa mengalahkan penyihir-penyihir dari Firaun. Kenapa? Karena Asia telah beriman, ya, kepada Musa. Kenapa? Karena Asia orang yang paling tahu dalamannya Firaun. Ini ibu-ibu, ya. Kira-kira yang paling tahu kita ini siapa, Bu? Ya, pasti pasangan. Ya, mungkin di sini melihat, Masya Allah, ya, Ustadz ini luar biasa, ya, khutbahnya dan lain-lainnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, yang paling tahu diri kita itu istri. Ya, maka kalau mau tahu bagaimana seseorang itu aslinya, watak aslinya, yang paling tahu itu pasangannya. Maka Asia orang yang paling tahu siapa itu Firaun. Asia tahu Firaun adalah pembohong. Ya. Asia tahu bagaimana kesehariannya Firaun. Tidak mungkin Tuhan itu buang air. Tidak mungkin Tuhan itu tidur. Tidak mungkin Tuhan itu berbohong dan lain-lain. Sedangkan Asia, ya, 24 jam bersama Firaun. Asia tahu kebohongan, ya. Asia tahu borok-borok dari Firaun. Maka ketika duel tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyunya kepada Nabi Musa, an alqi 'asa, ya, maka lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Ya. Kemudian tongkat tersebut fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar, kemudian memakan ular-ular kecil yang dilemparkan oleh penyihir-penyihir Firaun. Kemudian terbuktilah bahwa siapa yang menang, siapa yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Begitu senangnya Asia melihat keadaan tersebut. Bagaimana Asia kemudian, alhamdulillah, kemenangan bagi Nabi Musa, bagi anaknya yang begitu dicintainya. Setelah kejadian duel antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihir dari Firaun, ya, mulailah di sini terjadi pembangkangan di dalam istananya Firaun. Punten, ana izin minum dulu, Umat. Bismillah. Ini suara ana terdengar ya, jelas ya, Umat? Apa putus-putus? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Jelas ya. Baik, syukran, Om. Ketika selesai tadi duel antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihir Firaun, maka ada seorang wanita yang kerja di istananya Firaun, ya, namanya Masyitah. Ini pembangkangan pertama. Ya, ini wanita pertama yang secara terang-terangan, ya, memperlihatkan keimanannya di depan Firaun. Masyitah punya anak 5. Ya, anak 5 dan anak-anaknya Masyitah nggak punya siapa-siapa kecuali ibundanya. Ya, jadi Masyitah di sini single fighter. Ya, jadi suaminya sudah meninggal dan nggak punya siapa-siapa, ya, anaknya nggak punya siapa-siapa kecuali Masyitah. Maka Masyitah pun terpaksa untuk bekerja di dalam istananya Firaun. Kerjaannya cuma satu, nyisirin rambut dari putrinya Firaun. Suatu hari, ya, kemudian sisirnya jatuh. Kemudian berkata Masyitah ketika mau ngambil sisirnya, Bismillah. Putri Firaun marah melihatnya. Bismillah, siapa yang kau maksud dengan Allah di sini? Dengan nama Allah, siapa yang kau maksud Tuhan di sini, wahai Masyitah? Apa yang kau maksud Tuhan di sini, ayahku Firaun? Apa kata Masyitah? Bukan. Ini wanita pemberani, Masyitah.
Ya, orang pertama yang memperlihatkan keimanannya. Yang aku maksud adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhannya Fir'aun. Dia adalah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu aku laporkan ke ayahku, hai Masyitoh. Silahkan, laporkan. Ya. Masyitoh mempunyai keimanan yang kuat. Maka dilaporkanlah Masyitoh ke Fir'aun. Dihadapkanlah Masyitoh, diseret Masyitoh, ya, oleh tentaranya, oleh jenderalnya Haman, ya, di hadapan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ya Masyitoh, alaki rabbun siwaya ya Masyitoh. Wahai Masyitoh, apakah benar kamu punya Tuhan selainku, wahai Masyitoh? Apa kata Masyitoh? Benar, wahai Fir'aun. Aku punya Tuhan Allah, ya, Rabbi wa Rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Apa? Maka Fir'aun begitu marah, ya, dan Asia melihat. Ya, Asia melihat semua kejadian tersebut. Asia ketika itu masih menyembunyikan keimanannya. Ya, melihat bagaimana kejadian Masyitoh memperlihatkan keimanannya, keberanian Masyitoh. Ya, semuanya dilihat oleh Asia, wanita yang sangat pemberani Masyitoh. Maka Fir'aun mungkin bisa saja langsung membunuh Masyitoh, tapi Fir'aun ingin menyiksa Masyitoh. Maka dipukulilah Masyitoh, ya, dicambuk, ya, kemudian diseret, tapi Masyitoh tetap kuat. Maka Fir'aun memutar otaknya, bahwa seorang wanita apa yang paling menyiksa dalam hidupnya tidak lain adalah anak-anaknya. Maka disuruhlah Haman jenderalnya beserta tentara-tentaranya ambil anak-anak Masyitoh. Allahu Akbar. Ya, anak-anaknya yang sehari-hari, ya, hidup di rumah, yang kalau malam hari Masyitoh pulang bawa makanan, bawa roti, ya, disuapin anaknya satu-satu. Malam itu Masyitoh tidak pulang-pulang. Ya, ternyata siapa yang pulang ketika itu, yang datang ketika itu tidak lain adalah tentara-tentara Fir'aun. Didobrak pintu rumah Masyitoh. Ya, ketakutan anak-anak Masyitoh. Ya, kemudian kita bayangkan bagaimana anak-anaknya diseret oleh tentara-tentara Fir'aun, tentara-tentara Haman. Ya, kemudian dihadapkan ke depan Fir'aun. Fir'aun kemudian berkata kepada Masyitoh, wahai Masyitoh, ya, seandainya engkau tidak menyesali perkataanmu tadi, ya, seandainya kamu tidak berkata kalimat kufur, maka aku akan siapkan kuali yang sangat besar. Lihat kuali tersebut, wahai Masyitoh. Ini kuali yang sangat besar. Ya, jangankan anak manusia, bahkan bakoroh, sapi itu bisa dicemplungin hidup-hidup. Ini kuali yang dipunyai oleh Fir'aun. Kemudian aku masukkan minyak yang mendidih, wahai Masyitoh. Seandainya engkau tidak taubat, seandainya engkau tidak menyesali perkataanmu, wahai Masyitoh, aku akan masukkan satu persatu anakmu secara perlahan ke dalam kuali yang sangat besar, wahai Masyitoh. Allahu Akbar. Ini bagaimana posisi Masyitoh. Ya, posisi tukang sisirnya Fir'aun, ya, diancam oleh Fir'aun. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ahabbu ila Masyitoh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai oleh Masyitoh daripada anak-anaknya. Anak-anaknya yang 5 dicintai oleh Masyitoh. Masyitoh sangat cinta kepada anak-anaknya. Masyitoh tahu anak-anaknya tidak punya siapa-siapa kecuali Masyitoh. Ini bayangkan. Ya, anak pernah anak-anak keguguran gitu ya. Istri anak keguguran. Ya, bagaimana anak melihat istri anak begitu sedih gitu ya. Kemudian anak juga bagaimana perasaan anak begitu sedih. Ya, melihat anak yang ditunggu-tunggu kemudian meninggal. Ya. Apalagi ini Masyitoh melihat anaknya dibunuh secara keji di hadapannya. Allahu Akbar. Apa kata Masyitoh? Sesungguhnya aku kafartu bika.
wa amantu bi rabbi Musa. Aku kufur kepadamu wahai Firaun dan aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masyitoh ya, kemudian melihat bagaimana anaknya yang paling besar, dimulai dari anaknya yang paling besar, diseret ya, oleh tentara Firaun. Ya, kemudian teriak-teriak anaknya, ya Ummah, wahai Ummah, ya, minta tolong kepada Masyitoh. Masyitoh hanya bisa menangis. Kemudian Firaun berkata, wahai Masyitoh, katakanlah kalimat kufur, maka anak-anakmu selamat. Ya, cukup satu kalimat kufur, maka anak-anakmu selamat, wahai Masyitoh. Apa kata Masyitoh? La. Ya, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana tauhidnya Masyitoh, bagaimana cintanya Masyitoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian anaknya yang paling besar, kemudian perlahan-perlahan dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih. Allahu Akbar, teriak. Bagaimana umat Ustadz, afwan, suaranya termute Ustadz. dari mana tadi? Sudah dari tadi termute-nya? Baru Ustadz. Oh baru ya, barusan ya. Alhamdulillah. Sampai ketika kemudian masuk ke dalam kuali, tidak lama kemudian tidak bersisa kecuali tulang-tulang dari anak pertama. Kemudian diseret lagi anak kedua. Ya. Masyitoh, katakan kalimat kufur, anak-anakmu akan selamat, wahai Masyitoh. Lah, Allahu Rabbi, aku lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhidku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian anak keduanya dimasak hidup-hidup oleh Firaun. Anak ketiga, ya bayangkan, anak keempat anaknya tidak bersisa kecuali tulang belulang. Allah Akbar. Ya, hancur hati Masyitoh, tercabik-cabik hati Masyitoh. Ya, anak-anak satu-satunya yang dimiliki oleh Masyitoh. Masyitoh nggak punya siapa-siapa kecuali 5 anaknya. Nggak punya keluarga, nggak punya suami. Suaminya telah lama meninggal. Ya, yang bertahun-tahun dinafkahi. Ya, single fighter gitu ya, bagaimana ibu-ibu ya mungkin ada yang merasakan bagaimana menghidupi anak sendiri ya tanpa suami. Bayangkan ya. Sampai ketika waktu anak kelimanya tiba. Ini tiba tatkala anak kelimanya mau dimasukkan ke dalam kuali. Anak kelimanya Masyitoh itu masih sangat kecil. Diriwayatkan masih menyusui. Maka ketika itu Masyitoh ya sedang menyusui anak kelimanya ya, yang mau dimasukkan oleh Firaun ke dalam kuali. Allahu Akbar. Tatkala Masyitoh melihat wajah dari anaknya, maka Masyitoh kemudian bergetar hatinya. Masyitoh kemudian iba, Masyitoh kemudian sedih. Ya, Masyitoh terharu. Ya, bagaimana ini anak yang masih sangat kecil, nggak tahu apa-apa. Ya, harus dibakar hidup-hidup di dalam kuali yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati Masyitoh. Dengan cara apa? Allah berikan mukjizat. Bahwa anaknya yang masih menyusui kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat berupa bisa berbicara. Maka berbicaralah anaknya itu dengan pelan ya, berkata kepada Masyitoh, ya Ummah, anti alal haq ya Ummah. Isbiri ya Ummah, anti alal haq. Wahai ibunda, wahai Ummah, sabar wahai Ummah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka Masyitoh pun kemudian kuat lagi keimanannya. Masyitoh yang awalnya hendak kemudian berkata kalimat kufur, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Ya, melihat bagaimana pengorbanan dari Masyitoh. Maka Masyitoh kemudian maju ke hadapan Firaun. Di hadapan Firaun. Ini Firaun ketika melihat Masyitoh maju, ya, tadi melihat bagaimana Masyitoh bergetar, Masyitoh menangis.
Fir'aun mengira Masyitoh hendak menyesali perkataannya. Ini perkiraan dari Masyitoh. Ternyata apa yang dikatakan Masyitoh, ternyata Masyitoh bukan hendak menyesali perkataannya. Masyitoh kemudian berkata, permintaan terakhir dari Masyitoh. Ini permintaan terakhir dari Masyitoh. Apa permintaan terakhir dari Masyitoh? Ya Fir'aun, sesungguhnya aku punya satu permintaan, wahai Fir'aun. Apa itu, wahai Masyitoh? Kata Masyitoh, wahai Fir'aun, ya engkau telah pecah belah kami di dunia, engkau telah cerai beraikan kami di dunia. Maka aku minta satu permintaan, wahai Fir'aun. Tatkala nanti tulang belulang anakku ini dan tulang belulangku ini telah terkumpul, maka jadikanlah tulang belulang tersebut di dalam satu kain kafan. Kemudian ikat kain kafan tersebut dan kuburkanlah di dalam satu liang lahat, wahai Fir'aun. Biarkanlah engkau cerai beraikan kami di dunia, wahai Fir'aun. Ya, aku meminta engkau untuk menyatukan kami di dalam liang lahat, wahai Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Baik, itu adalah permintaan yang aku pasti akan mengabulkannya, wahai Masyitoh. Maka Masyitoh pun kemudian tanpa ragu-ragu kemudian melompat, ya, bersama anaknya, kemudian lompat ke dalam kuali yang sangat besar. Ya, maka tidak tersisa kecuali tulang belulang dari Masyitoh dan kelima anaknya. Apakah selesai ceritanya? Ternyata tidak. Ribuan tahun setelahnya, ya, tatkala Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, tatkala naik ke langit ke-7 bersama Jibril yang menaiki buraqnya, Rasulullah SAW mencium wangi yang sangat harum. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah al-jamilah at-tayyibah. Wahai Jibril, apa wangi yang sangat harum ini, wahai Jibril? Ini sangat harum, ini seharum kasturi, wahai Jibril. Maka apa jawaban Jibril? Innaha Masyitoh wa abna'uha ya Rasulullah. Inilah wanginya Masyitoh dan anak-anaknya. Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi Masyitoh, tukang sisirnya Firaun. Allah Subhanahu wa taala angkat, ya, ke langit bersama para nabi dan para malaikat. Ya, jangan kira bahwa Masyitoh kemudian mati menjadi tulang belulang kemudian habis. La, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke atas langit. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masyitoh hidup di langit bersama para nabi dan para malaikat. Allahu Akbar. Kemudian Asia. Kita kembali lagi ke cerita tentang Asia. Asia melihat bagaimana kuatnya keimanan Masyitoh. Kemudian Asia melihat Allahu Akbar. Ini adalah teladan yang sangat baik. Maka Asia pun memutuskan untuk menyatakan keimanannya terang-terangan di depan Firaun. Maka suatu hari setelah kejadian, ya, dimasaknya Masyitoh bersama anak-anaknya tadi. Kemudian Asia, ratu, ya, penguasa Mesir, yang wanita terkaya yang ada di muka bumi ketika itu, kemudian berkata di hadapan Firaun, ya Firaun, inni kafartu bika wa amantu bi Rabbi Musa. Aku kufur kepadamu, wahai Firaun, dan aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Allahu Akbar. Ini musibah bagi Firaun. Ya, kalau seandainya pembangkangan cuma dari tukang sisir maka nggak masalah. Ini orang-orang biasa. Ya, mungkin punten bahasanya kroco-kroco. Nggak ada faidahnya gitu ya. Mereka cuma pelayan-pelayan aja. Tapi ini adalah wanita pertama yang ada wanita yang paling utama yang ada di Mesir. Ya. Istri yang sangat dicintai oleh Firaun. Kaget Firaun. Ya, ini aib. Ya, aib yang sangat besar. Bagaimana mungkin istriku sekarang menentang, ya, ketuhananku, menentangku sebagai Tuhan yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Karena Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka Masyitoh, Asia, ya, Ratu Asia tahu. Ya, Ratu Asia tahu apa konsekuensi dari perkataannya tadi.
Ya, Asia tahu bahwa istananya, bahwa permatanya, bahwa emas yang dimilikinya, bahwa seluruh pelayan-pelayan yang selama ini melayani Asia, ya, semuanya pasti akan hilang ya karena perkataan tersebut. Asia tahu, ya, Asia tahu konsekuensinya. Maka Asia pun kemudian berkata dengan lantang tadi ya di hadapan Firaun tanpa ragu-ragu. Firaun ya, mungkin bisa saja langsung membunuh istrinya Asia. Tapi ini aib ya. Firaun masih berharap kebaikan dari Asia. Ya, berharap apa? Berharap Asia menyesali perkataannya, maka dibujuk. Ya, diiming-imingi dunia. Ya, diiming-imingi dibangun lagi istana yang jauh lebih megah. Engkau mau apa wahai Asia? Aku akan berikanmu dunia, aku akan berikanmu pelayan yang jauh lebih banyak. Apa yang engkau inginkan wahai Asia? Apa selama ini pelayananku kepadamu kurang wahai Asia? Ya, namun Asia menolak semua hal tersebut karena Asia tahu ya, bahwa kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Bahwa istananya di dunia hanyalah istana yang fana. Ya, bahwa permata-permata, perhiasan-perhiasan di dunia, emas, perak, ya, semuanya fana. Yang diminta oleh Asia adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Firaun pun kemudian mulai ya, secara bujukan-bujukannya, ya, iming-imingnya tidak berhasil. Maka mulai ke tahap selanjutnya. Mulailah diancam Asia. Wahai Asia, seandainya engkau tidak menyesali perkataanmu, tidak kembali kepadaku, aku akan ambil seluruh kenikmatan-kenikmatan yang engkau rasakan, wahai Asia. Istanamu, pelayan-pelayanmu, seluruh kenikmatan yang engkau miliki, aku akan ambil darimu, wahai Asia. Asia tidak bergeming. Maka mulai lagi ke tahapan selanjutnya. Kemudian Firaun mulai untuk menyiksa Asia. Maka dipanggillah tentara-tentaranya, dipanggillah Haman jenderalnya. Ya, kemudian disuruh agar Asia ya, diikat kedua tangannya, kemudian diikat kedua kakinya, ditaruh di padang yang sangat panas, ya, di gurun yang sangat panas. Ya. Jangan beri Asia minum, jangan beri Asia makan. Ya, cambuk dia, pukuli Asia. Ya, hari pertama. Kemudian Firaun berkata kepada Asia, wahai Asia, engkau mau kembali wahai Asia? Apa jawaban Asia? La. Ya, Allah Rabbi. Ya, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hari kedua, kemudian Firaun datang lagi. Setelah disiksa sedemikian rupa oleh tentaranya, berkata kepada Asia, wahai istriku, engkau hendak kembali kepadaku, wahai istriku. Ya, la. Bayangkan ini 2 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Yang kita kalau puasa mungkin cuma sekitar 10 jam, ya 11 jam, 12 jam. Itu kalau kita berpuasa. Ini 2 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, dalam penelitian dikatakan bahwa manusia itu bisa hidup tanpa air itu kurang lebih antara 3 sampai 5 hari. Gitu ya. Ustadz pernah merasakan? Belum pernah. Ya, belum pernah merasakan. Ini menurut penelitian yang pernah Ana baca. Jadi manusia itu hidup tanpa minum ya maksimal tuh 3 sampai 5 hari. Ini sudah 2 hari ya. Ratu Asia nggak diberi makan, nggak diberi minum, disiksa sepanjang hari oleh tentara-tentara Firaun. Di hari ketiga kemudian bertanya lagi, ini kesempatan terakhir kata Firaun. Ya. Apakah engkau hendak kembali kepadaku wahai Asia? Lah, Asia mungkin tubuhnya lemah. Seorang wanita mungkin tubuhnya lemah, fisiknya tidak sekuat laki-laki mungkin, tapi hatinya Allah Akbar jauh lebih kuat daripada kebanyakan laki-laki. Hatinya, imannya jauh begitu tertancap dalam. Ya. Bagaimana keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun pun sudah kehabisan akal. Firaun kehabisan kesabaran. Apa kata Firaun? Uqtuluha. Ya. Bunuh nih Asia. Udah nggak ada harapan lagi, nggak mungkin dia kembali kepadaku. Ini dia udah mau mati nih, udah hari ketiga, dia masih nggak mau beriman kepadaku. Bunuh dia.
bagaimana kita membunuhnya, wahai Fir'aun, wahai rajaku? Ya, kata-kata Haman dan tentaranya. Tuhan kepada Asia ini pembunuhan yang sangat keji. Bagaimana itu? Ya, apa kata Fir'aun? Taruh Asia di bawah bukit yang begitu tinggi. Kemudian ikat kedua tangannya, ikat kedua kakinya. Ya. Setelah itu bawa batu yang sangat besar, ya, taruh di atas bukit yang tinggi tersebut. Di atas tebing yang sangat tinggi. Buat apa? Untuk menjatuhkan batu yang sangat besar ya ke atas kepalanya Asia. Biar apa? Habis jatuh berkeping-keping. Ya. Udah nggak ada sisanya lagi. Udah mungkin muncrat semua darahnya. Allah Akbar. Ya mungkin Fir'aun ya nggak mau membunuhnya seperti membunuh Masyitoh dan anak-anaknya, ya, dimasak di kuali. Ya, sekarang ingin membunuh Asia dengan batu yang sangat besar. Kemudian Fir'aun sebelum menjatuhkan batunya, berkata lagi kepada Asia, wahai Asia, ya, katakanlah kalimat kufur. Aku akan selamatkan engkau. Aku akan kembalikan istanamu yang megah, wahai Asia. Aku akan berikan engkau kenikmatan-kenikmatan yang selama ini engkau berikan, yang selama ini aku berikan, wahai Asia. Ini bagaimana Asia dari kecil, ya, tadi sudah disampaikan, ini seorang yang memang sudah terbiasa dengan hidup mewah. Memang keturunan raja. Ya, terlebih setelah dinikahi oleh Fir'aun. Ya, setelah dinikahi oleh Fir'aun, kehidupannya begitu mewah. Tapi mengorbankan seluruh istananya. Seluruh isi yang ada di istananya. Perhiasan. Ya, kemudian emas-emas, berlian-berlian. Kemudian kain sutra yang selama ini dipakainya. Semuanya dikorbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Asia mendengar tawaran tersebut. Apa yang dikatakan oleh Asia? Asia tidak berkata apa-apa. Asia kemudian hanya mengangkat tangannya, kemudian berkata, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam surat At-Tahrim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan perkataan Asia di dalam surat At-Tahrim ayat ke-11. Nanti bisa dibuka. Ya, bisa dibuka di surat At-Tahrim, ayat 11. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana doanya Asia ya, ketika hendak dijatuhkan batu yang sangat besar ke atas kepalanya. Asia kemudian berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Asia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga, ya Allah. Ini permintaan pertama. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga, ya, di sisimu, ya Allah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan istanaku di dunia, ya Allah. Maka berikanlah ganti bagiku istana di surga, ya Allah. Aku mengorbankan seluruh kenikmatan dunia demi istana di surga, ya Allah. Wanajjini min fir'auna wa amalih. Ya, dan selamatkanlah aku. Ini permintaan yang kedua. Permintaan pertama, ya Allah, bangunkanlah istana di surga. Permintaan keduanya apa? Wanajjini min fir'auna wa amalih. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya yang zalim. Wanajjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Apakah doanya Asia diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu. Bagaimana Asia seorang yang solihah, seorang yang mengorbankan dunianya, mengorbankan istananya demi akhirat. Ini pertanyaan untuk kita, umat. Adakah kita mengorbankan sedikit harta kita? Kita bersedekah untuk istana di surga. Apakah kita pernah mengorbankan harta benda kita untuk istana kita di surga? Apakah pernah kita mengorbankan waktu malam kita
untuk mendapatkan balasan istana Allah Subhanahu wa taala di surga? Ini pertanyaan untuk kita. Ya, apakah itu ikhlas benar karena Allah, atau jangan-jangan sedekah kita selama ini hanya karena ria? Karena biar dikatakan orang ahli sedekah, biar dikatakan orang yang baik gitu ya, orang yang ringan tangan, orang yang ahli ibadah dan lain-lainnya. Kebanyakan dari kita tatkala berbuat baik, yang ada niatnya adalah ria. Ya. Kembali lagi ke Asia. Ya, kemudian Asia dengan doa tersebut apakah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama, para mufassirin kemudian berkata, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Asia dengan cara apa? Dengan cara tatkala batu yang sangat besar hendak dijatuhkan ya ke kepalanya Asia, mau jatuh nih ke kepalanya Asia. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagi Asia istananya di surga. Allah Akbar. Ya, Asia masih hidup, tapi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan istana yang diminta oleh Asia. Aku telah tinggalkan istanaku di dunia, kekayaanku di dunia untuk istanaku di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan istana tersebut. Belum selesai sampai di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Asia secara perlahan, secara lembut, ya, sebelum batu jatuh mengenai kepalanya. Sehingga gimana? Sehingga Asia tidak merasakan sakit ya dari besarnya batu yang mengenainya. Jadi nggak merasakan bagaimana kepalanya pecah, bagaimana kemudian berkeping-keping tubuhnya hancur. Ya, dijatuhkan batu yang sangat besar dari atas bukit. Allahu Akbar. Ini bagaimana kisah yang begitu luar biasa. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini sad ending. Ya, padahal ini sebuah happy ending. Bagaimana kemudian Asia ya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribu-ribu tahun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mengatakan bahwa khairu nisa'il alamin, ya, khairu nisa'i ahlil jannah, bahwa teladan bagi seluruh wanita yang ada di muka bumi dan merupakan teladan bagi wanita-wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Maryam, dan kemudian terakhir adalah Asia. Allahu Akbar. Kemudian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Asia karena keimanannya yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengabadikan kisah tentang Asia. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan teladan, permisalan bagi wanita-wanita salihah. Siapa teladan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Asia bintu Muzahim. Ya, mungkin sebagian dari ummahat mengatakan, Ustadz, ya, suami ana nggak sholat, Ustadz, suami ana berbuat maksiat, Ustadz. Suami ana nggak mau ngaji, suami ana susah kalau diajak untuk ikut kajian, untuk belajar Islam, Ustadz. Ya, bersabar. Lihat bagaimana Asia. Ya, suaminya tidak lain adalah Fir'aun. Adakah di antara suami ya ummahat di sini yang lebih zalim, yang lebih keji daripada Fir'aun? Jawabannya tidak ada. Ya, tidak mungkin. Ya, Fir'aun ini adalah orang yang mengaku Tuhan, membunuh ya semau dirinya. Ya, anak-anak kecil dibunuh. Ya, bagaimana zalimnya Fir'aun, tapi lihat bagaimana sabarnya Asia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Asia sebagai contoh bagi wanita-wanita muslimah. Tatkala mungkin sebagian wanita-wanita mendapati suaminya tidak
solih, suaminya mungkin mengajak kepada maksiat, sebagian suaminya mungkin menentang, ya, menentang istrinya untuk ikut belajar agama dan lain-lainnya. Maka bersabarlah sebagaimana sabarnya Asia. Ya, semoga kita semua mendapatkan hikmah ya dari cerita yang Ana sampaikan. Semoga cerita tersebut bermanfaat bagi anak khususnya dan bagi ummahat pada umumnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan wa Maryam ibnata Imran, dan teladan selanjutnya adalah Maryam bintu Imran, ya, yang insya Allah kalau ada kesempatan mungkin di lain waktu, wallahu taala alam, ya, apabila kita masih ada umur, ya, dan ada kesempatan, ada waktunya, insya Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas terkait Maryam bintu Imran. Mungkin itu ummahat, ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya perkumpulan ini, menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat-niat yang ikhlas dari kita semua, sehingga kisah-kisah tadi, sehingga apa yang kita dengar tadi menjadi penguat keimanan kita, dan waktu yang kita luangkan ini, ya, dan usaha yang kita luangkan ini menjadi amal ibadah yang menjadi pemberat timbangan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya, sekali lagi Ana tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Mungkin nanti bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait kisah tentang Asia, ya, istri Firaun. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan jawab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas ummahat-ummahat yang tadi sudah mungkin menuliskan, ya, soal-soalnya, hendak minta jawaban dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pelajarannya hari ini. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil insya Allah oleh kita semua. Dan ini sebetulnya pelajaran penting tentang tauhid ya Ustadz, bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, dan apapun yang kita rasakan, kesulitan-kesulitan yang dirasakan saat ini sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan wanita-wanita hebat tadi. Masya Allah, sahih, ya, cobaan-cobaan yang selama ini dirasakan gitu ya, mungkin sebagian selama corona ini merasakan kesulitan yang menghimpit, ya, omsetnya turun drastis, atau sebagian lagi di PHK dan lain-lain, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersabar agar mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dibandingkan tadi jauh ya, ya. Jauh sekali Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali pelajarannya Ustaz. Jazakallah khair. Semoga lebih banyak manfaatnya lagi untuk ummahat yang lain yang mendengarkan hari ini lewat Zoom ataupun yang melalui Instagram MISC Bandung. Baik, jazakumullah khairan untuk ummahat semua yang sudah bergabung di kajian kali ini. Insya Allah Ta'ala semoga kita bisa bergabung kembali. Ada lagi kajian-kajian selanjutnya dari Mother Islamic School ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Aku pakai warna itu karena aku sukanya hitam. Umu Akila, kenapa raise hand? Gak bisa unmute ya? Gak bisa di-unmute. Coba. Jazakumullah khair ummahat. Apa? Masya Allah ceritanya. Jazakumullah khair. Ini ceritanya luar biasa banget loh. Aku. Beri. Ya Allah, kenapa ada J? Ya Allah, kenapa ada J?
Live ya. Sorry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada suaranya. Itu bisa. Aku udah assalamualaikum dia bisa. X itu unmute katanya gitu. Ih, sebel banget. Kenapa sih dirimu? X. Sip. Aduh ya Allah. Ya sama. Ya, bismillah. Oh, udah nggak di-unmute terus leave. Bye. Jadi terus ngapain minta nggak di-unmute? Nggak di-mute. Mbak Kit, bye bye. Kirain mau ngaso dulu aku tungguin loh. Di grup aja. Di grup pakai tulisan nggak seru. Kamu kayak gitu. Nanti ujiannya nggak seberat itu loh, Nah, kamu gitu. Ih, sama aku. Ada yang mau masuk dong jam segini. Ini serius mau diterima? Apaan? Enggak, ini ada yang waiting mau masuk. What? Ana Liv ya. Bye. Ini Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, halo Teteh. Teh, Umu Aufa. Ya, Teh, ada yang mau masuk.